Shalom, ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah peluap kita pada sore hari ini. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa yang baik, kami bersyukur per segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hari, sepanjang menit dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati begitu besarnya kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tetap bersyukur dan bersyukur kepadamu, bahwa Engkau Yesus yang begitu baik dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkati kami semua. Kami boleh diberkati lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu melengkapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita langsung dalam bacaan Alkitab kita, ibu-ibu yang terkasih, dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, tema kita mengelola perasaan. Haleluya. Kita tahu sebagai seorang istri, seorang ibu, banyak hal yang kita kerjakan, banyak hal yang harus menjadi beban dan tanggung jawab kita. Tetapi bagaimana sikap atau cara kita untuk mengelola setiap perasaan-perasaan yang ada saat ini? Yang pertama, kita membahas tentang bentuk emosi kita. Saya bertanya kepada ibu-ibu, pengertian emosi itu apa sih, gitu ya. Kadang emosi itu menurut kamus, gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, luapan perasaan yang berkembang, gitu ya, dan surut di waktu yang singkat. Tuh. Tetapi menurut psikolog atau psikologis bersikap subjektif, yaitu bahwa emosi itu ekspresi atau perasaan dari manusia. Pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai emosi. Emosi juga merupakan karunia dari Tuhan. Bahkan dalam keadaan sakit pun kita juga bisa emosi, ibu-ibu yang terkasih, ya. Namun bagaimana sih cara manusia untuk menggunakan emosinya dengan baik? Yang pertama, kita harus bisa mengelola kondisi hati kita. Kondisi hati kelihatan dari gestur tubuh, dari visual aja pastinya. Kalau kita senang langsung kelihatan, ya.
seperti berbunga-bunga gitu ya. uh, Pasti dari gestur, dari visual wajah pasti akan kelihatan ya. Kita harus bisa mengelola emosi kita dengan cara yang tepat, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bahas tadi bahwa emosi itu merupakan anugerah Tuhan yang memang sudah melekat dalam pribadi kita. Manusia diciptakan Tuhan dengan perasaan yang menyertainya. Perasaan apa saja sih yang boleh kita rasakan atau yang boleh dirasakan oleh ibu-ibu yang terkasih? Ada perasaan gembira, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan cinta, dan lain-lain. Kalau misalnya kita sedang merasa kita itu jatuh cinta gitu ya, kita mau flashback zaman-zamannya kita dulu ibu-ibu jatuh cinta gimana sih gitu ya, haleluya. Merasa berbunga-bunga gitu. Kadang meskipun cuman makan lauk apa adanya, tapi karena perasaan kita berbunga-bunga, sedang jatuh cinta gitu, tapi serasa makan pizza, haleluya, serasa makan hamburger atau KFC atau makanan-makanan yang nikmat gitu ya. Oleh sebab itu kita harus bisa mengelola perasaan-perasaan kita ya. Ada beberapa orang Kristen yang berpikir apabila ada keluarganya yang sedang bersedih atau dalam keadaan berduka gitu ya, tidak perlu menangis, tetapi harus berbahagia karena orang yang sedang meninggal di dalam Kristus sudah diselamatkan. Hal ini tidak biasa dilakukan dalam masyarakat, apalagi dalam budaya atau adat istiadat kita gitu ya. Kita boleh sedih, kita boleh menangis, kita boleh marah, tetapi dalam hal-hal yang wajar, tidak boleh berlebihan. Karena apa? Biasa karena kita ditinggal oleh orang-orang terdekat kita, pasti kita merasa kehilangan gitu ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan kita ya. Kembali lagi kita kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita, dan yang menerima kita apa adanya. Bagaimana cara mengendalikan emosi yang tepat, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Kita ambil contoh yang paling relevan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dalam sisi kehidupannya sebagai manusia pernah mengalami kesedihan yang luar biasa. Yesus sendiri pernah sedih, tepatnya pada malam sebelum dia disalibkan. Perasaannya tertekan luar biasa, ibu-ibu. Dalam kitab Injil dikatakan bahwa peluh Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani seperti tetesan darah. Hal ini menggambarkan bahwa penderitaan Yesus yang sungguh sangat berat. Malam itu emosi Yesus mungkin tidak stabil. Rasa sedih, takut bercampur jadi satu. Tetapi dia harus tetap menjalankan misi Bapa bagi umatnya manusia.
Oleh sebab itu ibu-ibu yang terkasih, dalam kesedihan dan ketakutan yang luar biasa mungkin, Yesus dapat mengendalikan emosinya, tidak menuruti kehendaknya sendiri, ya, dan dia bawa di dalam doanya. Yesus hanya memasrahkan diri demi menyelamatkan saya dan ibu-ibu yang terkasih. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita selalu menjaga, mengelola perasaan hati kita, karena kita ini sebagai ibu, sebagai tiang pendoa dalam keluarga kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat, ya. Kita harus mampu mengelola perasaan kita dengan baik, mengembangkan perasaan-perasaan yang positif, mengendalikan perasaan yang negatif dari yang negatif ke positif. Kecemasan misalnya, kemarahan, tetapi mari kita ganti dengan hal-hal yang positif. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap harus memiliki dua kategori emosi, yaitu emosi yang positif dan emosi yang negatif. Emosi yang positif yang harus perlu dikembangkan demi kedewasaan kita, pertumbuhan kita. Dengan cara apa? Meneladani Yesus yang mampu mengendalikan emosinya sama dengan kita. Mari kita tetap belajar dari karakter Yesus kita sendiri, bahwa dia begitu baik dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini, agar kita mampu mengelola emosi kita dengan baik, mengelola hati kita dengan baik, dengan meneladani Yesus sendiri dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus kiranya menolong, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan Roh Kudus yang selalu mengembangkan setiap firman, taburan firman yang sudah ditaburkan pada hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.